kita membahas soal si Mama tahun 2019. Langsung saja soal nomor 7, perhatikan reaksi berikut 2SO2 tambah O2 menghasilkan setimbang 2SO3. Berarti dari sini kita buat dulu persamaan reaksinya, yaitu ada 2SO2 ditambah O2 setimbang menghasilkan 2SO3. Katanya pada volume tertentu tekanan awal gas SO2 dan O2 sebesar 1 atm. Berarti di sini kita pakai MBS, katanya awal si SO2 sama O2 itu sebesar 1 atm. Berarti di sini kita buat 1, sini 1. Jika pada keadaan setimbang tekanan total 1,850, maka Kp-nya adalah, nah itu yang dikasih tekanan total, berarti yang bereaksi sama setimbangnya kan nggak dikasih tahu. Berarti kita misalkan di bereaksinya dengan si X. Karena di sini koefisiennya 2, buat aja 2X. Sini X, 2X. Oke, di sini berarti 1 dikurang 2X, 1 kurang X, sini 2X. Ini tadi tekanan. Nah, tekanan totalnya 1,850. Berarti ini, tekanan yang ini tinggal kita jumlahkan. Berarti 1 dikurang 2X, 1 dikurang 2X ditambah 1 kurang X ditambah 2X, ini sama dengan 1,850. Nah, ini kan habis ya kemarin ya. Minus 2X dengan 2X. Berarti sisa 2 kurang X sama dengan, berarti 2 kurang X sama dengan 1,850. Berarti si X-nya itu sama dengan 0,15. Yang ditanya adalah Kp. Kp itu rumusnya adalah tekanan produk, berarti di sini produknya itu adalah SO3 pangkat 2 per tekanan dari si reaksi. Reaksinya adalah SO2 pangkat 2 dikali tekanan dari si O2 pangkat 1. Oke. Tekanan dari si SO3 adalah 2X. X-nya tadi 0,15, berarti 2 kali 0,15 itu adalah 0,3 kuadrat. Per SO2 1 kurang 2X, berarti 1 kurang 3 itu adalah 1 kurang 0,3, maksud saya 0,7 kuadrat kali 1 kurang 0,15 itu adalah 0,85. Berarti ini samanya habis ya. Berarti jadi 9 per 40 ini habis. Kan jadi 9, ini habis 7 kuadrat berarti 49. 0,85 itu kan 85 per 100, berarti kan jadi gini. 9 kali 100 per 49 dikali 85. Nah, ini sama-sama bagi 5. Berarti ini habis 20. Ini habis menjadi 17. Berarti 180 bagi 49 kali 17 itu adalah sekitar 0,216. Maka jawabannya adalah bola. Hai, buat kalian para pejuang masuk Poltekkes tahun 2022, sekarang sudah ada buku soal si Penmaru atau si Mama tahun 2022, yang dimana jika kalian membeli buku ini, kalian udah hemat hingga jutaan rupiah. Karena dengan membeli satu buku aja, kalian udah mendapatkan bonus. Bayangkan nih, bonusnya ini udah gak masuk akal nih. Yang pertama, gratis kursus online 1 tahun, 2 kali tryout si Penmaru, video materi pembelajaran, bebas konsultasi dengan mentor yang berpengalaman, kemudian mendapatkan tote bag kekinian ya guys, dan juga mendapatkan soal-soal tambahan. Gimana, gila bener kan bonusnya? Buruan nih buat kalian, karena ini penawarannya sangat super terbatas, yaitu diskon 35% dan gratis ongkir untuk seluruh wilayah di Indonesia. Kalian juga bisa memesannya melalui Shopee dan Bukalapak. Linknya ada di deskripsi. Buruan, stoknya sangat terbatas. Next, berikutnya soal nomor 8. Perhatikan reaksi kesetimbangan berikut. Jadi ada CO2 ditambah H2 setimbang CO ditambah H2O. K-nya adalah 15.
kita buat dulu terlebih dahulu persamaan reaksinya. Jadi katanya di sini kan persamaan reaksinya itu adalah seperti ini. CO2 ditambah H2 setimbang CO ditambah H2O. Nah, H2O-nya ini adalah liquid ya. Oke. K-nya itu sama dengan 15. Jadi K-nya 15. Sebanyak 5 mol gas CO2 dan X mol gas H2 dimasukkan. Berarti itu kondisinya awal. Berarti kita pakai mula-mula reaksi sisa. Karena dia katakan dimasukkan. Berarti kalau dimasukkan, itu berarti kondisinya adalah kondisi mula-mula atau awal. Si CO2 ada 5, si H2 ada si X. Ke dalam 5 liter, berarti volume. Setelah tercapai kesetimbangan didapat 2 mol CO. Berarti di sini setelah setimbang itu ada 2. Berarti kok sini 2, di sini 2, sini 2, sini 2. Di sini semuanya 2 ya. Karena koefisiennya semuanya sama. Sama-sama 1. Jadi sini 2 semuanya 2. Berarti sini 3, di sini berarti X dikurang 2. Nah, ini kan KC. Berarti kalau KC konsentrasi produk berarti si CO pangkat 1 per konsentrasi CO2 dikali konsentrasi dari si H2. Konsentrasi itu adalah mol per volume. CO itu adalah 2 per volumenya 5. Nih, 5 liter. Kemudian per dikali si CO2 3 per 5 dikali X kurang 2 per 5. Oke, ini berarti habis ya. Oke, ini kan tadi KC-nya 15, ini 15. Jadi kan gini, 15 sama dengan 2 per 3 per 5 dikali X dikurang 2. Ini 5-nya udah habis di sini. Oke, 15 bagi 5 itu 5. Berarti 5 kali 3. 15 bagi 5 itu 3 ya. 3. Berarti 3 kali 3, 9. 9X kurang. Berarti di sini kan 9X dikurang 18. Sama dengan 2. Berarti X sama dengan 20 per 9. Oke. Berarti 20 per 9 itu adalah sekitar berapa? Sekitar 2,22. Berarti di sini adalah 2,22. Nah, tidak ada ya. Jadi yang mendekati jawabannya itu lebih ke bola, 2,25. Baik, kita lanjut soal nomor 9. Elektrolisis yang menghasilkan larutan dengan pH lebih kecil dari 7. Berarti di sini kalau katanya pH lebih kecil dari 7, itu berarti pH lebih dari 7. pH lebih dari 7. Berarti kalau lebih dari 7 itu menyatakan dia adalah basa. Tapi kalau lebih kecil dari 7 berarti itu adalah asam. Berarti di sini solusinya adalah pH lebih besar dari 7. Berarti dia menyatakan basa. Nah, basa itu biasanya terjadi pada elektrolisis di katoda. Berarti kita cek satu persatu. Yang pertama, ada KNO3. Jadi kalau KNO3, ionisasi itu kan menjadi K positif tambah NO3 negatif ya. Berarti K pos tambah NO3 negatif. Nah, katoda, anoda, karena K-pos itu ada di golongan 1A dan dia dalam bentuk larutan, berarti elektrolisis menjadi 2H2O. Berarti menjadi 2H2O tambah 2 elektron menghasilkan 2OH negatif tambah H2. NO3- adalah sisa asam oksis sehingga elektrolisisnya menjadi 2H2O juga sama. Berarti di sini 2H2O menghasilkan 4H positif tambah O2 tambah 4 elektron. Nah, di sini dihasilkan ion OH negatif, berarti basa. Tapi dinetralkan oleh di anoda yaitu H positif. Sehingga nanti OH negatif dan H positifnya itu membentuk yang namanya molekul H2O. Maka untuk kasus KNO3 ini pH-nya adalah netral. Berarti nanti di sini dia bersifat netral. Netral. Nah, berikutnya yang nomor 2.
ada Ag NO3. Berarti kalau ini ionisasi kan Ag positif tambah NO3 negatif. Nah, katodanya Ag itu adalah bukan golongan 1A, 2A, Al maupun Mn. Sehingga elektrolizisnya menjadi logamnya. Berarti persamaannya adalah Ag positif tambah elektron menghasilkan Ag. Nah, di katoda tidak dihasilkan ion OH negatif. Berarti tidak lebih besar dari 7. Karena NO3 negatif, nanti persamaannya sama seperti di atas. Berarti ini nanti larutannya bersifat asam. Kan di sini jadi 2H2O menghasilkan 4H positif tambah O2 tambah 4 elektron. Berarti ini asam karena dihasilkan H positif. Yang ketiga, itu ada Cr2SO4 3 kali. Berarti kalau ionisasi 2Cr3 positif tambah 3SO4 2 negatif. Berarti katoda, anoda. Cr itu bukan golongan 1A dan 2A sehingga elektrolizisnya menjadi logamnya. Berarti Cr3 positif tambah 3 elektron menghasilkan Cr. SO4 2 negatif itu adalah sisa asam oksi sehingga elektrolizisnya menjadi 2H2O. Maka persamaannya menjadi 2H2O menghasilkan 4H positif tambah O2 tambah 4 elektron. Adanya ion H positif berarti larutannya adalah asam. Nah, yang keempat itu adalah NaCl. Kalau dia NaCl, ionisasinya adalah Na positif tambah Cl negatif. Berarti nanti Na positif adalah katoda dan anodanya adalah Cl negatif. Seperti sini NaCl, Na positif tambah Cl negatif. Berarti sini katoda dan anoda. Katodanya Na-pos karena dia berupa larutan, berarti menjadi 2H2O. Berarti 2H2O tambah 2 elektron menghasilkan 2OH negatif tambah 2. Kalau Cl berarti jadi 2Cl min menghasilkan Cl2 tambah 2 elektron. Ini larutannya adalah basa karena dihasilkan ion OH negatif. Karena 4 aja yang benar, maka jawabannya adalah dodol. Next, berikutnya nomor 10. Suatu senyawa hidrokarbon dibakar sempurna dengan oksigen berlebih menghasilkan 176 gram CO2. Berarti dari sini kita buat dulu solusinya. Itu dikasih tahu massa dari si CO2 itu 176, MR-nya 44 dan 90 gram. Berarti massa H2O 90 gram. MR dari si H2O itu adalah H16 tambah 2 berarti 18. Rumus molekul hidrokarbon. Oke. Hidrokarbon itu adalah CXHY. Kalau dibakar pakai oksigen menghasilkan CO2 tambah H2O. Nah, dari sini kita tinggal cari mol dari si CO2. Apa rumus mencari mol? Mol itu adalah gram per ml. Berarti molnya 176 per 44. Ini adalah sekitar 4 mol. Kemudian H2O-nya sama gram per ml, berarti 90 per 18. Habis ya 2, berarti 5 mol. Baik, perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien, berarti ini 5, berarti 5, berarti 4. C-nya di sini adalah X, maka si X-nya itu adalah ini 4 ya, berarti X-nya 4. Y-nya sebelah kiri adalah Y. Nah, H sebelah kiri maksud saya Y, H sebelah kanan itu adalah 10. Berarti rumusnya adalah C4H10. Berarti C4H10. Ini rumus molekulnya. Kalau ditanya rumus empiris, berarti sederhana jadi C2H5. Oke, maka jawabannya adalah bola.